Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Di sini kita akan bahas dan kita bertemu dengan salah satu masyarakat Pepadun dan sekaligus dia mengaku sebagai pemangku adat Pepadun dan dari Negeri Sakti dengan Bapak Fahrudin. Nah, jadi dapat diperkenalkan Pak, namanya Pak. Ya, kebetulan nama saya yang diberikan oleh orang tua saya. Nama saya Fahrudin. Adok Kanjeng Sultan Mego Sakti. Nah, jadi di sini kan Pak, di akhir-akhir ini di Kabupaten Pasawaran ini kan booming masalah penghinaan adat. Iya, ya. Namun di sini kita sebagai masyarakat awam yang buta dengan hukum adat dan dengan adat, maka di sini kami melihat dari boomingnya mereka itu terkait masalah status akun Facebook. Status akun Facebook tersebut bertuliskan Sultan Dijunjung Sepang, yang dianggap oleh mereka itu adalah penghinaan terhadap adat. Namun di situ menurut kita, yang masyarakat yang awam dengan hukum adat dan dengan galur adat, menurut kami itu tidak ada sih terkait masalah penghinaan. Sebab Sultan Dijunjung Sepang itu artinya dan menurut kita itu kritik sosial. Kalau menurut Bapak Fahrudin sebagai masyarakat Pepadun, ada nggak yang perlu disampaikan terkait masalah itu? Kalau saya ini kan berbicara atau bertindak itu selalu berdasarkan hukum Tuhan. Iya. Kenapa hukum Tuhan? Ya mati saya nanti, kalau saya sudah ngomong besok pagi saya mati bagaimana? Makanya saya harus berbicara dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu sudah tertera di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini kata Tuhan, kata Allah SWT. Gitu. Jadi ini bukan cuplikan, ini bukan karangan. Tapi ini cuplikan. Saya cuplik dari Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 itu. Nah itu. Jadi apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu kata Allah SWT. Itu yang wajib kita jawab dalam bentuk tindakan, dalam bentuk yang masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pemikiran kita, dan tidak perlu dijawab ke publik, cukup dijawab dalam hati yang kita harus laksanakan gitu. Seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah termasuk dalam proses hukum, termasuk dalam proses memanggil, itu harus gunakan orang yang berilmu lah. Polisi yang berilmu dan polisi yang berilmu tidak sama. Yang membaik apa dengan polisi yang berilmu dan membaik polisi yang berilmu tidak sama. Begitu. Jadi kalau misal ada sesuatu komentar atau suatu informasi atau suatu kritik atau suatu opini, kita baca dulu judulnya apa, kita kaji dulu judul itu. Coba yang judulnya apa? Sultan Dijunjung Sepang. Nah, jadi Sultan Dijunjung Sepang itu bagi yang berhak melakukan proses itu harus bisa mengkaji tentang itu. Sultan apa Sultan? Yang tertera kan gitu. Dijunjung apa? Sepang itu apa? Sudah dijabarkan per kata, baru kita uraikan per kalimat, baru ambil kesimpulan. Oh ini penghinaan. Ini bukan penghinaan. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau kita orang yang mengkaji itu orang nggak berilmu, ribab ujungnya. Ribab. Ya kalau ribab tuh tahulah ribab. Pasukan ribab kumpul, demo semua pasukan ribab. Nggak tahu, saya nutung kawah katanya. Ikut-ikutan baik. Nah, itu yang berbahaya. Nah untuk itu perlu kita luruskan hal ini. Jangan sampai nanti terkena ya ramsi kena urusan saya tabur-taburkan kesian. Nah jadi tidak kalau bisa kita ini semuanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bagaimana caranya? Nah terus gimana kelanjutannya? Nah tapi kalau menurut dari Bapak Fahrudin sebagai Sultan juga, itu menurut Bapak terkait masalah status posting status itu ada tidak penghinaan terhadap adat? Jadi begini Bang,
Kalau dalam proses hukum di pihak kepolisian atau pengadilan, itu harus ada namanya pengumpulan data dan keterangan. Ya. Setelah itu pengolahan data dan keterangan. Baru kemudian penyimpulan data dan keterangan. Baru ketetapan. Tapi sudah belum pihak berwajib untuk mengumpulkan data dan keterangan ini secara menyeluruh, bukan secara terbatas gitu. Iya. Nah, contoh Sultan di ujung spam, katanya penghinaan besar-besaran. Namanya penghinaan itu ada namanya kata-kata yang dihina. Iya, tertuju. Bukan tertuju, ada kata-kata bentuk penghinaannya, bentuk-bentuk dalam bentuk jenis rupa dan macam penghinaan. Bentuk apa? Apa babuy, apa asu, apa anjing, apa penghinaan namanya. Penghinaan dia. Nah, itu tertujunya ke siapa? Kan gitu. Kalau ini kan nggak ada. Bertujuan. Nggak ada tujuan. Bukan nggak ada tujuan. Ini bahasanya berbentuknya informasi. Bukan kritik, saya bilang. Kritik atau informasi kritik itu ada dia yang bersangkutan. Yang menyampaikan. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kita harus benar-benar bijak. Dan menelisik itu ya. Menganalisis. Baru anakmu kena tampar, langsung lu kita ruangannya nyambut balik dan tidur. Yang nampar itu dokter ternyata biar sehat ditempeleng maksudnya biar sehat. Syukurlah. Nah, bersyukur harusnya. Bukan nyambut bayi, bukan nyambut keris, bukan. Tapi itu makanya bijak dalam arti orang bijak itu susah mencarinya. Makanya orang pintar dengan orang bijak mungkin agak beda. Iya, beda. Terlalu beda itu. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa disalahkan yang mengatakan penghinaan terhadap orang ada. Kenapa? Karena sini kan buru terus, Bang. Ke Parada Abbas saya buru-buru, kemana-mana saya buru, ke Dimna Tiarto saya buru, numpuk ilmu saya di sini. Iya. Makanya saya jadi ketua tim buru di mana-mana. Iya. Loh, ilmu itu kan mengkajinya mudah-mudah susah mudah kata orang. Nah, jadi tidak ada istilah yang dinyatakan salah dalam apa namanya dalam komentar itu. Iya. Kenapa? Status ya. Karena ada tuh dinyatakan benar. Iya. Dan apa yang dikatakan ada itu benar. Jadi belum ada yang dinyatakan salah. Nah, itu. Tetapi kalaupun itu status itu di atas ketunggangan pribadi dan membawa adat itu bagus nggak menurut Abang? Bersama Bapak Korodin, selaku pemangku adat. Ya kalau ditunggangi oleh kepentingan politik pribadi atau golongan tertentu, yang menurut saya kan kurang bagus. Iya. Nah, kalau menurut Pak Korodin, apa menurut Pak Korodin menurut terkait masalah supaya ini tidak gampang terprovokasi, tidak ini terbawa? Ya tidak mudah terbawa emosi, tidak terbawa wibab, itu nggak susah. Dalam arti kan ada namanya rembu adat. Ya. Rembu adat. Jadi tokoh-tokoh adat itu kumpul dulu. Mau mengkaji, mengumpulkan data dan keterangan. Jangan satu mengumpulkan data dan keterangan, katanya ujung-ujungnya berkelahi. Ya. Satu bawa satu, bukan begitu caranya. Tapi seluruh tokoh-tokoh adat nih, tokoh-tokoh marga, nah, termasuk marga Pembian, Pepadun atau marga Pesisir, itu harus kumpul. Bagaimana cara mengumpulkan itu dalam bentuk rembu adat? Jadi apa yang salah, apa yang tidak bersalah, itu harus diproses semua. Nah, baru apa perlu nanti harus dicabut perkara itu, karena itu nanti terjadi rembu adat itu. Dan begitu. Jadi jangan kita dikiri lapor. Lapar makan lapor. Apa tujuannya nggak jelas lapor apa? Tujuannya nggak jelas.
Itu. Jadi semua itu kan harus kita ini kan Ada yang perlu disampaikan, Bang, terkait kepada masyarakat seluruh Kabupaten Pesawaran, baik adat Pepadun maupun adat pesisir maupun adat apapun bentuknya. Ada nggak perlu disampaikan terkait masalah adanya penggiringan opini oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi dan golongan? Ada nggak yang perlu disampaikan? sejauh ini penilaian saya belum sebelum sampai di situ, Bang. Belum sampai menyatakan si A salah, si B salah, si C nggak benar, si D nggak benar. Tapi yang saya himbau, saya sekarang menghimbau agar seluruh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Pesawaran, Pepadun dan pesisir Patin semuanya harus, istilah bahasa kerennya kan sekarang, kompak. Kompak itu kan harus melalui proses. Iya, bersatu ya. Saling undang, saling kumpul, ada mau pokon, ada mau segala macam, ada masalah selesaikan. Jadi jangan dikit-dikit ke polisi, dikit ke polisi. Ini kalau dikit-dikit ke polisi, ada saudara kita yang ngomong bubar, kan ada katanya. Kok ada bisa ditunggangi oleh politik, ditunggangi oleh ini, ditunggangi oleh itu. Kalau begitu bubar kan ada. Ya, saya sudah setuju. Untuk apa ada adat? Lebih adat bubar. Kan gitu. Walaupun hanya untuk kepentingan politik. Walaupun untuk politik, ada nemu di atas segala-galanya. Jadi sebelum adanya hukum di Indonesia, sebelum adanya politik di Indonesia, yang tertua adalah adat di Indonesia. Nah, kalaupun menurut Pak Fahrudin, apa harapannya kepada seluruh masyarakat adat di Kabupaten Pesawaran, baik pesisir Pepadun maupun pesisir, atas adanya gejolak seperti ini, Pak? Ada nggak harapannya? Harapannya Pak banyak sekali, Pak. Kalau dihitung mungkin itu betul-betul harapannya itu. Cuman saya ambil singkat saja. Iya. Dan berdoa. Harapan saya itu, saya inginkan masyarakat Pepadun dan pesisir ini harus semuanya berdarah dingin. Iya. Kalau mendengarkan yang panas harus didinginkan. Mendengarkan ini dingin, memang itu harus didinginkan. Iya. Jadi semuanya harus berhati dingin, berpemikiran jernih, Iya. baru cipta solusi. Bagaimana solusi akan tercipta? Kemaslahatan bersama akan selesai. Kalau semuanya panas-panasan ribet tadi masuk, ya repot kita. Tapi kalau kita dingin, silaturahmi yang bagus, kata yang baik, ya insya Allah polisi aja senang lihat kita. Iya. Iya. Iya, begitu. Tapi harus seperti itu harus, Bang, ya. Iya. Oke, terima kasih. Untuk pada semuanya. Nah, di sini kita kan baru saja berkomunikasi dengan salah satu masyarakat adat Pepadun sekaligus pemangku adat di Desa Negeri Sakti. Jadi beliauan di saat kami wawancara tadi atau tanya jawab menyampaikan bahwa tidak ada atas penghinaan adat atau ol-ol terhadap terkait masalah akun status Facebook tersebut. Nah, jadi artinya dia berharap kepada seluruh masyarakat se-Kabupaten Pesawaran jangan ikut andil ataupun jangan ikut riba. Dikarenakan kita tidak tahu asal usul permasalahan awalnya. Nah, jadi sampai di sini saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.